Halo semuanya, selamat beraktivitas. Jumpa lagi dengan Ibu Ani. Kali ini kita akan masuk ke bab baru, bab 7 hubungan antar garis. Selamat belajar, selamat menonton, jangan lupa kerja tugas ya. Bab 7 hubungan antar garis. Di materi kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar garis. Semua jenis garis, apa saja yang bisa membentuk garis, dan hubungan satu garis dengan garis yang lain. Berbicara tentang garis, garis ini bukan kata yang baru untuk kita semua. Kita pasti pernah mendengarkan kata garis, malahan pernah menggambar sebuah garis lurus ataupun garis berpotongan. Banyak keadaan atau benda yang tersusun atau kelihatannya seperti sebuah garis. Itu banyak kita jumpai di sekitaran kita, di kehidupan kita. Seperti pada gambar di buku halaman 127, di situ ada gambar rel kereta api, yaitu membentuk garis lurus. Ada juga sebuah perkebunan, itu pohon-pohonnya tersusun rapi dan membentuk sebuah garis lurus. Jadi ada banyak sekali aktivitas ataupun keadaan di sekitar kita yang membentuk sebuah garis lurus ataupun dia bisa membentuk garis berpotongan. Yang pertama kita melihat tentang pengertian garis itu sendiri. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi dia merupakan kumpulan titik-titik. Seperti pada gambar ini titik-titik yang dibuat membentuk sebuah kumpulan. Kemudian dia semakin rapat, titik-titiknya dibuat lebih rapat. Kemudian dibuat semakin rapat. Dan karena semakin rapat, maka dia akan membentuk sebuah garis. Maaf kameranya blur ya. Ini bisa dilihat di dalam buku halaman 128. Di sini juga kita akan mempelajari yang pertama, garis lurus. Garis lurus berarti garis memanjang dan tidak terbatas ujungnya, tidak terbatas. Seperti pada gambar di bawah, ini adalah garis EF, garis EF. Dia tidak terbatas ujungnya, oleh karena itu ujung-ujungnya selalu diberi tanda panah. Maksudnya, garis itu bisa diperpanjang. Sepanjang apapun dia masih tetap bisa diperpanjang ya. Garis EF itu adalah dinamakan garis lurus. Bisa ditulis seperti ini ya. Ini dibaca garis lurus EF. Garis lurus EF dengan tulisannya seperti ini ya. EF baru di atasnya ada simbol garis lurus. Yang kedua, kita lihat tentang sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedang di ujung lainnya menuju ke satu arah yang tak hingga. Jadi yang harus diingat bahwa jika tandanya panah berarti dia itu bisa diperpanjang. Sedangkan jika tanda titik berarti garis itu stop di situ, berhenti di situ. Ini sebelahnya titik dan sebelahnya panah. Berarti yang sisi yang di bagian M itu stop di situ, tidak bisa ditarik panjang lagi. Bagian M stop, tidak bisa digaris panjang lagi. Sedangkan bagian N bisa ditarik ke sana. Bisa ditulis seperti ini ya. Sinar garis MN, dibacanya sinar garis MN. MN di atasnya ada simbol untuk sinar garisnya. Jadi dia sudah berbeda dengan yang di atas tadi, dengan garis lurus. Garis lurus berarti kiri dan kanannya itu dia
anapana, artinya bisa ditarik, bisa diperpanjang. Sedangkan kalau garis lurus, satu sisinya stop di situ dan satu sisinya bisa ditarik panjang. Kita lanjut ke segmen garis atau ruas garis. Kalau segmen garis dan ruas garis berarti garis yang dibatasi oleh dua titik. Artinya dia tidak bisa diperpanjang lagi. Kedua titiknya tidak bisa diperpanjang lagi. K dengan L, K tidak bisa ditarik, berhenti di situ. L juga tidak bisa ditarik, berhenti di situ. Dia bisa ditulis dengan KL, simbolnya tetap pakai simbol segmen garis. Jadi kamu harus bisa bedakan mana yang disebut garis lurus, sinar garis, dan segmen garis atau ruas garis. Dalam garis juga kita melihat ketika kita gambar dua buah garis, itu kita bisa melihat bahwa ada dua bentuk yang berbeda. Ada yang modelnya mendatar dan ada modelnya tegak. Oke. Yang modelnya tegak itu namanya garis vertikal, yang ini. Tegak. Sedangkan yang mendatar namanya horizontal. Jadi harus diingat bahwa garis vertikal artinya garis tegak dan garis horizontal artinya garis mendatar. Kita masuk ke hubungan dua garis. Jadi dalam garis juga ada hubungannya. Yang pertama kita lihat garis sejajar. Garis sejajar biasanya disimbol dengan dua garis tetapi dia miring. Garis sejajar maksudnya dua garis atau lebih yang terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun diperpanjang sampai tak berhingga. Kita lihat gambar di bawah. Garis A dengan B ini dikatakan garis sejajar. Jika A ini ditarik panjang ke bawah, B juga ditarik panjang ke bawah, mereka dua tidak akan pernah bertemu. A ditarik ke atas, B ditarik ke atas juga tidak akan pernah bertemu. Ini namanya garis sejajar. Sedangkan gambar yang garis D dengan E ini bukan garis sejajar. Sekarang kita bayangkan D ini kita tarik turun, E juga kita tarik turun. Mereka akan ketemu di titik sini. Karena mereka bertemu, mereka bukan dikatakan sejajar. Sejajar artinya tidak akan pernah ketemu. Jadi harus bisa bedakan mana yang sejajar dan mana yang tidak sejajar. Yang kedua, garis berpotongan. Garis berpotongan adalah dua garis yang terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Yang pertama garis J dan garis K. Mereka dua berpotongan di titik O. Ini titik potongnya titik O. Ini yang dinamakan garis berpotongan, berarti keduanya berpotongan. Yang di sebelah ini juga termasuk garis berpotongan. Tetapi dia berpotongan tegak lurus. Garis M dan garis N berpotongan tegak lurus. Ini. Di sini ada sudutnya, sudut siku-siku di situ. Dia berpotongan tegak lurus. Yang berikutnya garis berimpit. Garis berimpit adalah dua garis yang terletak pada satu garis lurus dan memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis berimpit biasanya seperti ini. Ini ada dua garis ya. Garis yang pertama itu yang pendek, yang lebih tebal. Garis kedua itu yang lebih panjang, yang lebih tipis garisnya. Jadi mereka dua ini berimpit. Artinya titik pertemuannya, persekutuan itu lebih dari dua. Banyak sekali di sini, di sini, di sini. Hampir semuanya mereka bisa bertemu. Ini yang namanya garis berimpit. Sekarang kita lanjut ke C, sudut-sudut yang terjadi. Di sini ada gambar. Ada dua garis sejajar. Terus ada satu garis yang berpotongan. Di sini ada banyak sudut ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudut-sudutnya.
Sudut-sudut yang terjadi pada garis-garis ini ada beberapa macam sudutnya. Yang pertama namanya sudut sehadap. Sudut sehadap berarti mereka dua itu arah hadapnya sama. Arah hadapnya sama. Itu kita ambil contoh. Sudut satu ini arahnya ke sini. Arahnya naik ke sini kan? Dia sehadap dengan sudut 5. Arahnya mereka ini ke atas. Sudut 3 dia akan sehadap dengan sudut 7. Dia arahnya begini. Sudut 2 dia sehadap dengan sudut 6. Dia arahnya ke atas. Dan sudut 4 dia sehadap dengan sudut 8. Itu yang namanya sudut sehadap. Sekarang kita lanjut dengan sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Dalam berseberangan, kata dalam berarti kamu hanya fokus di bagian dalam. Dalam berarti 3, 4, 5, 6 itu dalam. Dalam tetapi dia berseberangan. Berarti 3 dia punya teman 6. 4 dia punya teman 5. Jadi sudut dalam berseberangan yang di sini adalah sudut 3 dengan sudut 6, sudut 4 dengan sudut 5. Itu dalam berseberangan. Lanjut sudut luar berseberangan. Luar berarti yang diperhatikan adalah sudut yang ada di luar. 1, 2, 7, 8. Luar berseberangan. Luar tetapi dia berseberangan. Berarti sudut 1 dia berseberangan dengan sudut 8. Sudut 2 berseberangan dengan sudut 7. Luar berseberangan. Yang terakhir adalah sudut yang bertolak belakang. Nah, ini gampang ya. Kita lihatnya gampang. Bertolak belakang berarti kayak gini. Yang belakangnya yang ketemu. 1 dia bertolak belakang dengan 4. Terbalik ya. Dia silang. 2 dengan 3. 5 dengan 8, 6 dengan 7. Itu namanya sudut-sudut yang bertolak belakang. Ini keterangan untuk gambar yang di atas. Sudut-sudutnya. Harus diingat ya. Sudut sehadap itu yang bagaimana, sudut dalam berseberangan itu yang bagaimana, sudut luar berseberangan itu yang bagaimana, dan sudut bertolak belakang itu yang modelnya bagaimana. Ini diingat karena ini tetap dipakai. Tidak habis di SD ya, kita tetap pakai model-model seperti ini sampai ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sekarang kita lihat latihan 5 yang ini. Kita bisa lihat ya, Ibu bisa jelaskan contoh yang ini. Ada gambar di sebelah kanan. Terus disuruh perhatikan gambar di samping kemudian tentukan. Yang pertama, pasangan sudut sehadap. Oke. Sehadapnya. Sehadap berarti arah hadapnya sama. Kalau begitu sudut A ini dia arah hadapnya begini. Kalau arah hadapnya begini A berarti temannya C. Jadi A sehadap dengan C. B sehadap dengan D. E sehadap dengan G. Dan F sehadap dengan H. Oke, yang B-nya, yang keduanya pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Oke. Yang bertolak belakang berarti hitung silang ya, lihat silangnya. Berarti sudut A bertolak belakang dengan F. B bertolak belakang dengan E. C bertolak belakang dengan H. Dan D bertolak belakang dengan G. Yang ketiga, sudut yang sehadap dengan sudut B. Yang sehadap dengan sudut B. Kita lihat sudut B yang dimana? Sudut B-nya ini sehadap berarti yang arah hadapnya sama. Berarti B sehadap dengan D. B sehadap dengan D. Lanjut, sudut dalam berseberangan yang besarnya sama dengan D.
dalam berseberangan yang besarnya sama dengan D. Ingat, dalam berseberangan berarti kita fokusnya di yang bagian dalam, B, C, F, G. Sudut dalam berseberangan yang besarnya sama dengan D. D punya besarnya ini. Lihat model gambar D punya. Model gambar D punya, dia berarti sama besar dengan, dia sama besar dengan G. Kenapa dia sama besar dengan G? Karena sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Jadi D bertolak belakang dengan G. Karena D bertolak belakang dengan G berarti besarnya sama. Karena G sama dengan D, kan ditanyakan yang sama dengan D. Yang sama dengan D berarti G. Kemudian ingat, sudut dalam berseberangan besarnya sama. Berarti dalam berseberangan, lihat, G dalam berseberangan dengan B. Jadi B dengan D besarnya sama. Jadi jawabannya, pertanyaannya tadi, sudut dalam berseberangan yang besarnya sama dengan D adalah B dan G. B dan G yang besarnya sama dengan D. Yang kelima, sudut luar berseberangan yang besarnya sama dengan sudut E. Sudut luar berseberangan yang besarnya sama dengan sudut E. Sudut E-nya di sini. Ingat, sudut luar berseberangan itu memiliki besar yang sama. E berarti luar berseberangan dengan D. Berarti E dengan D dia sama besar. Sudut-sudut sehadap, semua sudut sehadap itu besarnya sama. Semua pasangan sudut dalam berseberangan besarnya sama. Semua sudut berpasangan pasangan sudut luar berseberangan itu juga besarnya sama, dan sudut-sudut bertolak belakang juga mempunyai besar yang sama. Oke, di sini ada gambar. Ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Sudut A besarnya 120 derajat dan sudut B 60 derajat. Disuruh tentukan besar sudut yang lainnya. Bagaimana cara menentukannya? Kita cek di pasangan sudut tadi. Sudut A dia bertolak belakang dengan sudut D. Ingat, sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Pasangan sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Sudut A bertolak belakang dengan sudut D. Berarti sudut D juga besarnya 120. Sudut B bertolak belakang dengan sudut C. Berarti besarnya sama, 60. Bagaimana dengan E, F, G, H? Ingat pasangan sudut yang lainnya. Dalam berseberangan. Dalam berseberangan berarti D dia dalam berseberangan dengan E. D dengan E dalam berseberangan berarti besarnya sama. C dengan F dia dalam berseberangan jadi besarnya sama. Di sini kita langsung lihat lagi bertolak belakang. F bertolak belakang dengan G berarti dia 60. E dia bertolak belakang dengan H berarti dia 120. Jadi semua sudut bisa ditentukan ya. Jika ada salah satu sudutnya sudah ada. Harus diketahui sudut lurus itu 180 derajat. Lihat. Garis lurus ini ada 60 dan ada 120. Berarti totalnya 180 derajat. Ini derajat ya sudut.
Sama, ini dengan ini juga 180. Mereka dua ke sana juga 180, ini juga 180. Ini lurusnya ini tambah ini 180. Ini tambah ini 180. Totalnya semua tetap 180 ya, sudut lurus. Terima kasih sudah menonton materi pembelajaran tadi. Untuk tugasnya, anak-anak diminta untuk membuat video di mana dalam video itu kalian diminta untuk menjelaskan perbedaan dari garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpitan. Jadi bagaimana perbedaannya anak-anak bisa menjelaskan dalam video itu. Boleh disertai gambar, boleh pakai gambar yang sudah ada. Oke, selamat bekerja, tetap semangat, salam sehat. Dah.